Karena tidak mempunyai lahan yang datar, warga pun harus bertani di lahan yang seperti ini. Dan kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mereka. Ya, kegiatan gotong royong ini merupakan rasa syukur dan bentuk senang yang dirasakan warga karena mendapatkan bantuan rumah gratis. Perjalanan tim Indonesiaku untuk sampai ke Desa Juhu tidaklah mudah. 2 hari perjalanan sangat melelahkan harus kami tempuh. Jalanan hutan dan gelap malam harus kami rasakan di tengah hutan. Hingga akhirnya kami tiba di desa tertinggi di Pegunungan Meratus. Desa Juhu adalah satu-satunya desa yang ada di sini. Di daerah terpencil seperti ini, ada 64 kepala keluarga yang tinggal dan bermukim. Jumlah penduduknya 150 jiwa. Di sini warga desa Juhu seperti keluarga. Hidup di pelosok membuat mereka harus menolong satu sama lain. Salah satunya ketika bertani. Hari ini saya ikut ke ladang untuk menanam padi. Di sini menanam padi tidak hanya tradisi, namun juga ritual yang disebut tradisi tugal. Ketika masa tugal datang, warga harus saling membantu. Tak heran, banyak warga yang ikut hari ini. Untuk menuju ladang, ternyata warga harus melintasi jalan yang tidak mudah. Letak ladang ternyata cukup jauh dari desa, sekitar 2 hingga 3 kilometer. Medan jalan dengan kemiringan hampir 90 derajat ini membuat perjalanan terasa semakin panjang. Tenaga saya sudah cukup terkuras, kaki saya terasa sangat lelah. Namun tidak dengan warga, mereka terlihat penuh semangat. Setelah lebih dari 1 jam berjalan, kami akhirnya sampai lokasi bertani warga. Cukup aneh bagi saya mengetahui warga menanam padi di bukit miring seperti ini. Dalam bahasa Juhu, tugal berarti tongkat kayu. Oleh karena warga selalu menggunakan tongkat kayu ini pada saat menanam padi, warga pun akhirnya menamai tradisi ini sebagai tradisi tugal. Ujung tongkat harus cukup runcing agar memudahkan pada saat melubangi tanah. Pekerjaan menugal dibagi 2, lelaki melubangi tanah, sementara wanita yang menyebar bibit ke dalam lubang. Ya, tidak mudah bertani di lahan seperti ini. Salah melangkah, kami bisa saja terjatuh. Bagi saya, untuk bisa berjalan dengan aman saja sudah sangat sulit. Apalagi masih ditambah harus menyebar bibit di sini. Saya harus mencari pegangan supaya badan saya tetap seimbang. Berbeda dengan para wanita di sini. Mereka dengan cepat melangkah tanpa berpegangan apa-apa. Indonesiaku masih berada di Desa Juhu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Tinggal di Pegunungan Meratus di pelosok seperti ini membuat warga Juhu harus hidup mandiri. Salah satunya adalah bertani. Karena tidak mempunyai lahan yang datar, warga pun harus bertani di lahan yang seperti ini. Dan kegiatan ini memang merupakan kegiatan yang sangat penting bagi mereka.
Setiap tahun tradisi tugal selalu mereka lakukan. Warga saling membantu menanam padi di ladang mereka masing-masing secara bergiliran. Berbeda dengan sistem pertanian di Sumatera dan Jawa, sistem bertani di sini adalah sistem ladang berpindah. Setiap 3 tahun mereka berpindah tempat dengan membuka hutan atau semak belukar. Setelah 5 ladang, mereka akan kembali ke tempat pertama. Sisa pohon-pohon besar yang terbakar menandakan ladang baru pertama kali dibuka. Waktu menugal biasanya berlangsung bulan November hingga Desember. Uniknya, warga sudah mulai membuka lahan sejak bulan Juli. Itu artinya mereka mempersiapkan ladang selama 4 bulan. Masyarakat Juhu boleh memilih membuka lahan di mana saja selama masih dalam aturan adat. Besaran ladangnya pun tidak ada masalah. Namun bisa dibayangkan untuk memenuhi seluruh ladang ini saja butuh setidaknya 1 bulan menugal. Maklum saja, selain medannya sulit, jumlah warga juga tidak banyak untuk saling bantu menugal dan juga menugal di ladang sendiri. Warga percaya jika ladang ditanami lebih dari 3 tahun, padi yang dihasilkan tidak bagus karena tanahnya sudah tidak subur. Ini makanya buka lahan bukan sembarangan. Itu harus ada sebagai ritualnya. Artinya kita kan menyembah dengan yang kuasa juga kan, mohon. Uniknya warga tidak pernah menjual padi yang mereka tanam. Bagi warga, lebih baik mengkonsumsi padinya sendiri daripada menjualnya keluar desa. Dan segala tanaman pisang dan lain-lain itu artinya kebutuhan sehari-hari aja. Kalau mau banyak-banyak nanam, kemana mengeluarkan nih kada bisa untuk menjual. Oh, karena jauh apa iya, gimana, karena Pak? jauh dengan kondisi jalannya kan ini. Namun sebenarnya masalah sulitnya akses keluar masuk desa juga turut berperan menjadikan padi tidak bisa dijadikan barang dagangan. Namun rasa hormat warga Dayak Meratus pada padi tak berkurang sedikit pun. Mereka bahkan menjadikan bertani sebagai pekerjaan utama. Jika menanam padi sudah selesai, warga harus menjaga ladang lain yang sudah lebih dulu tumbuh. Petani harus serius menjaga lahan tani mereka dari hama karena hasil ladang adalah tumpuan makan mereka selama setahun. Tak heran jika dekat ladang pasti ada pondokan untuk menjaga padi dari hama. Ternyata masih banyak warga Juhu yang tak hanya menjadikan pondok ini sebagai pondokan sementara. Beberapa dari warga justru menjadikannya sebagai rumah mereka tinggal sepenuhnya. Tak kurang dari 46 kepala keluarga di Juhu tinggal menetap di dalam pondokan. Salah satunya adalah Pak Luging dan istrinya. Letak pondok yang dekat dengan ladang memang menguntungkan mereka. Namun di sisi lain, pondokan yang seadanya ini harus diakui jauh dari layak. Meski begitu, ternyata sudah lebih dari 15 tahun Pak Luging dan keluarga tinggal di pondok ini. Setiap 3 tahun pindah ladang, pindah pula rumah mereka. Untuk itu, pondok dibangun dengan bahan seadanya. Kayu sebagai alas dan bambu sebagai dinding. Material sederhana ini memudahkan Pak Luging untuk membongkar pasang saat harus memindahkan pondoknya di lokasi ladang yang baru. Di sini hanya ada satu ruangan seluas 3 kali 10 meter. Inilah tempat tidur, tempat bermain, dan ruang tamu mereka. Usahanya kan, usahanya dingin, itu karena bola rumah ini kan masuk angin kan, kayaknya angin kuat kencang jarang jadi pindah itu. Bertani seperti ini memang tak akan bisa dijadikan sandaran penghasilan. Hanya sayur dan kayu yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk mendapat uang. Ini pun jika dirinya mau membawanya hingga ke kota. Karenanya mereka tak cukup biaya untuk membuat rumah permanen yang layak.
Mahal, mahal sekali. Usaha kita kada ada. Kayak apa cara usaha? Usaha duit itu kalau bikin mulai rumah itu kita kan mahal caranya nih. Manukang upah tukang kita berapa? Di mana usaha kita? Kalau kada bekerja pekerjaan kita kan kabun aja. Petani kabun, kayu manis, macam itu kan sedikit-sedikit aja pendapatan. Kadang kalau kita mau upah lawan tukang, jadi kawan-kawannya sedikit-sedikit kita bolah sendiri aja itu Kang. Habis sudah jawabannya. Ada lagi. Ya, membangun rumah permanen membutuhkan biaya tak kurang dari 20 juta rupiah. Bagi Luging dan warga lain, mempunyai rumah permanen seakan hanya mimpi. Sejak bulan September tahun lalu, pemerintah mulai memberikan bantuan kepada warga yang tidak mempunyai rumah permanen. Perumahan ini merupakan hasil kesabaran warga. Tahun 2013 warga mengajukan permohonan bantuan. Tahun 2016 baru terrealisasi. Tiga tahun sudah warga menanti. Sekarang mimpi mereka mempunyai rumah sudah di depan mata. Rumah permanen dengan bangunan yang lebih layak. Tak ada lagi batang bambu sebagai dinding atau rumbia sebagai atapnya. Mereka tak harus bocor dan kedinginan malam hari. Satu lagi, warga juga kini hidup bertetangga walaupun resikonya mereka harus berjalan lebih jauh ke ladang. Namun proyek ini belum sepenuhnya rampung. Baru beberapa rumah saja yang ditempati dan ada 2 bangunan lagi yang masih diselesaikan. Lagi-lagi, jauh dan susahnya akses menuju Juhu menjadi alasannya. 4 bulan, Mbak. 4 bulan. Tapi karena kita ada jalannya kan masalah jalannya, masalah tukangnya, kita kan jauh mengambil dan sampai dari Kembangan, dari Barabai, dari Batu Kambal untuk yang menajak rumah masyarakat Juhu. Rumah-rumah ini sebenarnya dibuat dari material sederhana. Bahan dasar kayu bisa didapatkan di hutan sekitar desa. Namun bahan lain seperti semen dan seng harus didatangkan dari luar. Biayanya pun berbeda dengan di kota. Ya kalau seperti samin, Mbak, misalnya kita menukar di sana 65.000, kalau ke sini bisa sampai 500.000 paksa. Terus kalau sengnya? Kalau sing mulai sana kan menukar kita kurang tahu. Tapi kalau upah angkutnya 35.000 Pak. Satu gabar, Mbak. Satu gabar? Iya. Biasanya mereka bawa berapa? Ya, ada sampai 10, sampai 15. Berarti 15 itu dikali 35.000 Iya. untuk sampai ke sini? Iya, sampai ke sini.